Shalom jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kembali dalam ibadah online GBI Outbox CK4. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jangan hanya menonton, tapi mari kita ikut memuji, menyembah Tuhan dan berdoa. Hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Henry Suteja dari Tasikmalaya. Minggu depan, kita masih tetap mengadakan ibadah online dan akan dilayani oleh Pendeta Juan Mogi dari GBI Gilgal Jakarta. Mari kita mengajak seluruh keluarga dan teman kita untuk mengikuti ibadah online di YouTube channel Outbox Ministry. Jemaat kami himbau untuk bergabung dengan KUL dan mengikuti pertemuan-pertemuan secara online menurut cabang-cabang gereja di mana saudara terlibat, agar dapat digembalakan dengan baik selama masa pandemi ini. Saudara yang mau bergabung dengan KUL, silakan menghubungi nomor WhatsApp ataupun IG dan Facebook dari Outbox Ministry yang tertera di layar. Jangan lupa untuk menabur persembahan kita di hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Saudara dapat menabur di nomor-nomor account gereja sesuai cabang gereja di mana saudara digembalakan. Atau saudara dapat mencatatnya dari deskripsi di YouTube channel ini. Kami terus mengingatkan kita untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kenakan masker jika keluar rumah, jaga jarak dan hindari kerumunan, serta seringlah mencuci tangan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga sesuai dengan visi Tuhan bagi gereja kita. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang ajaib buat setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Dengan iman hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on church, sit down. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan.
layak ditinggikan. Kau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Woo. Kita lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Kami lebih dari pemenang. Yesus, haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut.
Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan. Masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung, kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
pemandangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang berhenti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menuntun kami melihat terang yang baru hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu berbuat kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Dengan kerendahan hati kami mohon Tuhan, kiranya rahmat dan karunia-Mu selalu menyertai bangsa, negara, dan pemerintahan Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Tuhan juga memberkati para pemimpin kami serta seluruh aparat yang ada. Anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa kami, supaya kesejahteraan dan seluruh kebutuhan negeri kami bisa tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan memberkati gembala pembina kami Pastor Niko, keempat wakilnya, dan gembala kami di CK4 Pastor Weliar Kauntu, serta seluruh gembala-gembala cabang yang ada. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus berikan ide-ide kreatif di dalam pelayanan hamba-Mu ini, di dalam masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan biarlah pelayanan hamba-Mu ini berjalan hanya sesuai pimpinan Roh Kudus saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Unity, para gembala kul kami dan semua pengerja di CK4. Berikan kami kesetiaan untuk berjalan bersama Tuhan melewati masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, kami katakan Kau Allah penyembuh kami. Kau Allah penyembuh kami Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit dan yang terinfeksi. Tuhan sudah memberikan mujizat kesembuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga sudah memberikan kekuatan untuk roh dan tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga percaya saat ini Tuhan sudah mengendalikan penyebaran COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, bangkitkan semangat dalam hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Dan biarkan saat ini Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat untuk senantiasa kami tetap berdoa. Untuk hidup yang selalu memberi, mengasihi, melayani, dan terus memberitakan janji-janji-Mu. Supaya nama-Mu dimuliakan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hosana, 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 Hosana.
Shalom, jemaat Tuhan GBI Outbox. Sukacita bisa beribadah online dengan saudara semua dan terima kasih kepada Pastor Welyar dan juga Ibu Maulin dan semua leader yang ada. Dan biarlah hari ini kita membuka hati bagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhi dan urapi kami dengan Roh Kudus. Horabata karya lama santa kuria lama damaya sandara. Berikan kami roh hikmat, hati yang mengerti dan memahami mengenal kehendak-Mu dengan sempurna. Supaya kami Tuhan mampukan di pelaku-pelaku firman. Karena firman Allah akan menjadi pelita bagi kami. Akan memerdekakan kami, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat. Dan urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, di tengah pandemi dan krisis yang sedang terjadi ini, siapakah mereka yang akan tampil menjadi pemenang? Yaitu murid-murid Kristus yang memiliki mentalitas kerajaan Allah. Saya ulangi, yaitu murid-murid Kristus yang memiliki mentalitas kerajaan Allah. Dalam kesempatan ini, izinkan saya men-sharekan ada dua hal menjadi salah satu ciri mentalitas kerajaan Allah yang harus dimiliki oleh seorang murid Kristus. Yang pertama, survivor. Apakah arti survivor, saudara? Adalah murid-murid Kristus yang pantang menyerah di tengah kesulitan yang tersulit sekalipun. Murid-murid Kristus yang memiliki mentalitas seorang pejuang ketika menghadapi pintu-pintu tertutup. Bahkan mereka adalah orang-orang yang bertahan tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Di tengah segala goncangan terberat sekalipun. Contoh survivor dalam Alkitab adalah Rasul Paulus. 2 Korintus 4 di dalam ayatnya yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebelum kita mendalami lebih jauh lagi tentang mentalitas survivor yang dimiliki oleh Paulus, saudara. Kalau kita ingin belajar menjadi seorang survivor, tidak salah untuk mengerti kehidupan serigala. Bapak, Ibu, Saudara, serigala adalah salah satu contoh hewan yang baik untuk kita teliti sebagai salah satu survivor. Karena serigala bisa hidup di daerah iklim yang sangat dingin, saudara. Atau serigala pun kadang ada di tengah padang gurun yang sangat panas. Dan mereka menghadapi ukuran mangsa yang seringkali 4 kali lebih besar dari tubuh mereka. Tapi mengapa serigala ini tetap bisa bertahan hidup di berbagai musim dan kondisi yang sulit? Ternyata serigala ini adalah sebuah kelompok. Di dalam serigala itu memiliki seorang pemimpin serigala yang sering diberi nama Alfa. Dan pemimpin serigala Alfa ada di belakang untuk mengawasi, memantau keadaan serigala kawanannya, menjaga. Dan yang luar biasa, seluruh kawanan serigala begitu tunduk kepada sang alfa atau pemimpin. Hubungan seperti inilah yang membuat mereka bisa bertahan di berbagai musim. Sehingga mereka adalah di salah satu contoh survivor. Dan saudara, pepatah Tiongkok berkata, kalau mau belajar untuk menjadi terkuat dan ditakuti, belajar dari seekor singa. Tapi jadi pemimpin yang diikuti, belajar dari seekor serigala. Karena serigala sulit takluk dan tunduk kepada hal-hal yang lain, kecuali pemimpinnya, sang alfa. Oleh karena itu, kita jarang menemukan serigala di tengah sirkus. Tapi singa bisa ditaklukkan ada di dalam sirkus. Nah, apa yang saya ingin sampaikan tentang serigala ini? Ada hal yang menarik. Ternyata salah satu suku Israel digambarkan, dinubuatkan seperti serigala. Adalah suku Benyamin. Saya akan baca Kejadian 49 ayat 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Apa hubungannya?
kita tarik hubungannya dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah menyatakan dirinya sebagai suku Benyamin dalam Roma 11 ayat pertama. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham dan suku Benyamin. Paulus suku Benyamin. Suku Benyamin pernah dinubuatkan seperti serigala. Izinkan saya untuk menarik satu pembelajaran. Mengapa Rasul Paulus, yang arti namanya small, kecil, tapi dia memiliki sebuah mentalitas kerajaan Allah, survivor, tetap terus bertumbuh, bergerak, berbuah. Kalau kita lihat, sama seperti serigala, dalam kehidupan Paulus, Paulus memiliki seorang alfa dan tidak ada yang lain, yaitu Yesus Kristus, Sang Tuhan Juru Selamat. Alfa dalam kehidupannya. Paulus sangat menundukkan hatinya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya hanya kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu, orang yang menaklukkan, menundukkan seluruh hidupnya, perasaannya, pikirannya, perkataannya, kehendaknya kepada Kristus Yesus, orang tersebut akan sulit ditaklukkan oleh badai sebesar apapun, oleh keadaan sulit apapun. Dan inilah rahasia pertama. Anda murid Kristus, jadilah survivor. Bukan karena Anda kuat, bukan karena Anda hebat, tapi karena Anda menaklukkan, menundukkan hidupmu hanya kepada satu hal saja, Yesus Kristus. 2 Korintus 10 ayat ke-5, kami mematahkan setiap siasat. Anda lihat apa yang Paulus katakan, kalimat terakhir, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu rahasia. Tuhan sedang melatih kita di tengah krisis yang sulit ini, supaya kita tidak tunduk dan takluk kepada virus corona, tunduk dan takluk kepada krisis keuangan, karena kita hanya menaklukkan pikiran dan perasaan kita hanya kepada Kristus dan firman-Nya. Kita akan menjadi orang-orang yang memiliki mentalitas survivor. Bapak Ibu, itulah yang kita bisa pelajari dari sisi Paulus. Bahkan mengapa Paulus memiliki mentalitas survivor. Filipi 1 ayat 18, Paulus belajar melihat sisi positif di balik situasi yang buruk. Filipi 1 ayat 18, tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Bapak Ibu lihat, ada orang yang mencoba melukai Paulus dari belakang. Paulus dalam posisi sedang di penjara. Tapi orang itu ingin mengambil keuntungan palsu dari pemberitaan Injil yang ada. Tapi Paulus justru berkata, tidak mengapa. Dia lihat sisi positifnya. Bagaimanapun juga Kristus toh diberitakan. Dan aku tetap akan bersuka cita. Dan Anda lihat 1 Korintus 16 ayat 9. Paulus juga melihat sisi hal kesempatan dibandingkan banyaknya pintu-pintu tertutup. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Itu yang Paulus lihat. Bukan penentangnya, dia taruh kesempatannya. Oleh karena itu ayat ini berkata kesempatan di depan. Banyak kesempatan. Padahal keadaannya sedang dikelilingi oleh banyak penentang. Itulah Paulus. Mari murid-murid Kristus. Ini krisis terus berlanjut. Anda harus punya mentalitas kerajaan Allah, survivor. Taklukkan dirimu, perasaan pikirmu hanya kepada Sang Juru Selamat, Sang Alfa hidup kita, Kristus Yesus. Anda akan sulit ditaklukkan oleh badai sebesar apapun. Dan belajar lihat sisi positif dari segala situasi yang buruk. Izinkan saya untuk men-sharekan apa yang Tuhan izinkan kami alami. Gereja kami alami, rayon kami alami, pemimpin kami alami. Di bulan Maret kami dihantam oleh yang namanya badai COVID-19. Sehingga ada orang menyebut sebagai klaster Lembang. Saat itu saudara,
kami semua yang setelah kembali dari seminar Lembang di bulan awal Maret tanggal 3 sampai tanggal 5. Semuanya sakit hampir di waktu yang bersamaan. Dan waktu saya berbaring di rumah, saya sempat telepon dengan pemimpin kami di Bandung, gembala rayon kami. Dan saat itu saudara, kami sempat berbicara sebelum esok harinya dia masuk rumah sakit. Dan 3 hari kemudian kalau tidak salah, Tuhan panggil dengan seketika. Hati kami terpukul. Posisi saya waktu sedang sakit, saudara. Dan mulai saya mendengar satu persatu hamba-hamba Tuhan, bahkan rekan, meninggal. Dan yang luar biasa, di kota kami Tasikmalaya, kota kecil, saudara. Tiba-tiba ada beberapa jemaat yang disinyalir juga. Dikatakan klaster kami. Karena memang sering ada bersama kami dalam menara doa. Meninggal dunia. Dan waktu itu posisi saya sedang terpuruk. Dan saya berjuang, saudara. Waktu kondisi itu, tiba-tiba ada intimidasi dalam roh dan spirit saya. Saya pun akan mati. Karena posisi saya sedang sesak. Tapi saya tidak mau ke rumah sakit. Karena saya harus bisa lewat. Kalau begitu saya ke rumah sakit. Seolah-olah pastilah terjadi yang namanya. Gereja kami akan habis. Sekolah kami akan hancur. Karena saya sebagai leader mungkin akan menggoncang berita di kota kami. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya saya harus saat itu berperang untuk bertahan melawan sakit ini. Roh Kudus tolong saya. Tuhan Yesus kirim Roh Kudus untuk menolong kita di tengah kesulitan, tersulit, rasanya diambang kematian, di tengah yang namanya kegelisahan, ketakutan yang luar biasa, tubuh yang sakit, dan intimidasi. Banyak laporan, berita-berita yang negatif masuk dalam handphone. Dan keadaan kami saat itu sedang dalam kacau balau, saudara. Apa yang terjadi? Roh Kudus tolong. Roh Kudus menolong saya dengan cara apa? Supaya saya tetap menjadi seorang survival dalam Kristus. Saya katakan, saya tidak hidup dari perasaan. Saya tidak hidup dari pikiran saya. Saya hidup dari iman. Iman kepada anak Allah yang sudah datang ke dunia. Menyerahkan nyawa mengasihi saya. Dan iman itu muncul dari firman-Nya. Saya hanya perkatakan, renungkan firman. Saya ucapkan, saya katakan, aku tidak akan mati, aku akan tetap hidup. Dan aku akan melihat semua ini badai akan berlalu, saudara. Berlalu. Firman, dan firman. Roh Kudus membawa saya hanya untuk menaklukkan hidup saya kepada firman. Dan saya memberitahu pada jiwa saya, engkau enggak hidup dari perasaan. Kau enggak hidup dari keadaan tubuhmu yang sakit. Kau enggak hidup dari pikiranmu yang sedang kalut dan sedang dalam keadaan tertekan depresi. Aku hidup dari iman. Iman pada firman. Saya cuma hanya nangis seperti seorang anak. Roh Kudus tolong saya. Tolong supaya kami bisa melewati ini. Kami melewati 30 hari pertama. Saya sembuh. Dan saya mengisolasi, saya perintahkan seluruh full-timer dan orang dekat saya tidak boleh keluar rumah 30 hari pertama. Bertanggung jawab terhadap lingkungan kiri kanan. Sehingga tidak terjadi pemaparan lebih jauh. Tapi 30 hari selanjutnya, kami tetap harus dirapid. Dan hasilnya reaktif, ada kurang lebih 15 orang, saya dengan full-timer. Sambil menunggu swab belum muncul, saudara, hasil swab, kami harus diasingkan, masuk, diisolasi di satu rumah sakit di daerah pojok Tasikmalaya. Dan inilah awal badai kami berikutnya. Saudara yang janjinya, Pak, cuma hanya 2-3 hari saja meredam keadaan. Ternyata hari ke-5, hari ke-10, hari ke-14 hasil swab belum keluar. Dan hari pertama saya melihat rumah sakit, saya down banget. Karena rumah sakit itu rumah sakit yang sudah lama tidak dipakai. Dan saya melihat pintu-pintu jendela ditutup, untuk kamar saya ditutup, dipaku, ditutup dengan plastik dari luar. Langkah pertama yang saya lihat bagaimana saya bisa bernafas. Tidak ada AC, sedangkan pakai kipas angin pun saya bisa biasa masuk angin. Terpaksa saya titip beli kipas angin. Saat itu saya mulai mencuri untuk bisa bernafas. Harus ada udara ventilasi keluar. Saya curi buka sedikit itu jendela, supaya ada angin keluar masuk. Dan tubuh saya gatal-gatal karena ada banyak serangga yang masuk. Pikiran saya, berapa lama saya bisa bertahan seperti ini? Bukan karena keadaan. Tapi tiba-tiba nama kami, semua nama-nama kami bersama para pendeta yang ada. Full-timer kami, orang di bawah kami, semua di situ difoto, disebarkan ke seluruh kota Tasikmalaya. Sehingga berbagai isu mulai muncul. Itulah badai kedua. 30 hari.
menjelang, kami tetap ada di sana, saudara. Akhirnya saya dipindahkan ke rumah sakit di Bandung. Dalam waktu 1 minggu, saya bersama istri sudah bisa bebas dengan 2 kali swab keluar. Tapi sebagian full-timer kami kembali, mereka ada yang 40 hari. Jadi total kami kurang lebih rata-rata 75-80 hari di isolasi. Bukan hanya yang paling parah, bukan fisiknya. Karena fisik kami sudah mulai sehat, tidak bergejala sejak 30 hari. Tapi yang paling parah dihantam adalah mentalnya. Kami dihantam bertubi-tubi. Tapi disitulah peran Roh Kudus. Saya hanya menangis, Tuhan Yesus, tolong saya. Supaya saya boleh melewati dengan respon yang benar, sikap yang benar. Saya tidak bertanya dan minta segera keluar atau apapun juga. Cuma saya minta, saya tahu Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Dan Tuhan juga yang menyertai di tengah ujian terberat. Aku hanya minta agar aku berkenan, sikap hatiku, perkataanku berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat itulah Alkitab berkata, taklukkan hidupmu sepenuhnya kepada perkataan Yesus, firman Tuhan. Dan saya belajar melihat sisi positif. Dan Tuhan ajarkan, yang awalnya melihat rumah sakit itu menyeramkan. Saya melihat di balik seberang jendela itu, ada bunga. Bunga ini sudah ada sebelum saya datang. Tapi saat itu saya dilatih untuk melihat bunga ini. Dan saya mulai zoom, saya mulai fokus pada satu titik itu. Dan saya perhatikan warnanya indah. Saya mulai bersyukur, terima kasih Tuhan hari ini. Saya bisa melihat bunga yang warnanya merah. Hari berikutnya bunga yang warnanya kuning. Kemarin saudara, bunga itu ada, tidak sama sekali menyentuh hati saya. Tapi sejak Roh Kudus mengajar saya lihat hal-hal positif di tengah keadaan yang sulit. Itu membangkitkan mental saya untuk tetap survive. Saya perhatikan bunga itu indah. Besoknya ada kupu-kupu. Saya nggak senang bunga, saya nggak senang kupu-kupu. Tapi Roh Kudus ngajar saya. Di tengah keadaan depresi, stres, lihat hal positif. Hari ini ada kupu-kupu putih, saya ikuti. Ini kupu-kupu putih, saya mulai video, saya kirim ke keluarga saya. Papa lihat kupu-kupu putih. Papa bersyukur, Yesus terima kasih buat kupu-kupu putih. Ternyata itu membangkitkan rasa syukur dari hal-hal kecil. Tuhan ingatkan hal yang positif. Kadang-kadang hal yang kecil yang sudah ada dalam hidupmu. Yang kita lupakan. Di tengah kesulitan, perhatikan itu. Bersyukurlah kepada Tuhan karena hal itu. Maka Tuhan sedang menggerakkan sebuah mentalitas yang kuat. Survivor. Yang kedua, saya ingin berbicara tentang mentalitas kedua adalah visioner. Di tengah keadaan terpojok, terisolasi. Ternyata saya bertanya, Tuhan izinkan rayuan kami. Gereja kami seolah-olah orang melihat kami hancur, saudara. Sekolah kami, saudara, yang awalnya sekolah sehat juara nasional 2, di waktu setempat dihancurkan. Foundernya, kepala sekolahnya itu isi saya, COVID, saudara. Rasanya, dan gurunya ada yang COVID. Semua kayaknya digoncang, kota kecil tergoncang. Dan banyak mencemooh dan lain sebagainya, dan banyak juga yang mendoakan, saudara. Di tengah seperti itu, rasanya kami titik terendah. Pemimpin yang seringkali memimpin kami. Bapak rohani kami. Tiba-tiba Tuhan panggil. Termasuk leader-leader lain. Tuhan panggil. Dan kami terpukul. Saya hilang segala sesuatunya. Di tengah seperti itu. Saya cuma tanya. Tuhan mau apa dalam hidup kami? Apa yang Tuhan inginkan? Laksanakan kehendak-Mu. Ternyata Tuhan membukakan sesuatu. Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara tahu setelah Lot berpisah dari Abram, kemudian Tuhan berfirman. Kenapa Lot berpisah, baru Tuhan berfirman? Ada sesuatu yang terjadi. Abram punya visi dan mimpi untuk bisa menetap di lembah Yordan itu yang hijau. Tapi lembah Yordan itu sudah dipilih oleh Lot lebih dulu. Dan menjadi milik Lot. Saat itu seolah-olah mimpi Abraham sudah hilang. Dan keadaan Abraham sedang hilang pengharapan. Oleh karena itu setelah Lot berpisah, atau setelah mimpi Abraham yang lama, visi Abraham yang lama, tiba-tiba terkubur dan semua pintu tertutup. Tuhan menuntun Abraham dengan sesuatu yang baru. Lihat,
ke timur, barat, utara, selatan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak dengan visi. Artinya apa? Di tengah keadaan tersulit sekalipun, jangan pernah berhenti untuk bermimpi bersama Yesus. Memiliki visi yang dari Tuhan. Visi-visi yang baru munculkan. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang bergerak, yang menuntun umatnya untuk menjadi kepala bukan ekor. Untuk menyatakan, memanifestasikan kerajaan surga lewat hidupmu. Memanifestasikan Yesus Kristus yang dahsyat lewat hidupmu. Kapan? Justru ketika kita sedang terpuruk dan hancur. Di saat itulah Tuhan memberikan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Bersama Yesus kita bisa lakukan perkara besar. Oleh karena itu Tuhan hadir di tengah Abraham setelah Lot berpisah. Untuk berbicara kepada Abraham. Ayo Abraham, lihat visi yang baru. Lihat ke timur, utara, barat, selatan. Tiba-tiba saya membaca firman di rumah sakit itu. Tuhan katakan, di dalam Kejadian 45, Yusuf berkata, Tuhan mengirim aku ke sini supaya aku menjadi bapa bagi Firaun. Tiba-tiba Tuhan memberikan visi yang baru dalam hidup saya. Justru ketika saya dalam keterpurukan. Ketika orang berkata, pasti hancur gerejanya. Tidak bisa bangkit, bubar, jemaatnya takut semua. Karena semuanya COVID, itu isu di luar. Sekolahnya habis, itu isu di luar. Tiba-tiba visi yang baru. Kami akan menjadi bapa bagi Firaun. Bapa bagi generasi, bapa bagi kota. Bapa bagi bangsa-bangsa. Dari kota kecil inilah. Kita akan melihat. Dan mulai Tuhan taruh sebuah angka. 10.000 murid Kristus. Dan kami canangkan. Misi gereja kami 10.000 murid Kristus. Kita akan memuridkan. Lewat online, lewat komunitas-komunitas. Semua itu mulai muncul. Visi-visi yang baru. Wow. Ternyata Tuhan ingin. Supaya setiap saudara mungkin hari ini bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu terhenti. Roh Kudus ketika engkau intim dan bergantung dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menaruh visi-visi yang baru. Supaya engkau melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyelesaikan amanat agung. Apa yang saya sampaikan saudara. Kita lihat. Apa yang Yesus katakan, Yohanes 14 ayat 12. Coba syaratnya satu hal yang ingin saya sampaikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Lihat, Yesus Kristus adalah Yesus Allah yang visioner. Menginginkan Anda lebih daripada ini. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari level yang lama. Justru dengan ketika Anda dibanting ke bawah seperti bola basket, Anda akan memantul lebih tinggi. Ketika Anda menghadapi krisis yang sangat berat, visimu akan lebih besar lagi, saudara. Visi yang lebih besar untuk menyelesaikan amanat agung, saudara. Dan apa yang Yesus katakan? Kalimat pertama dalam bahasa aslinya, amen, amen, lego humin, hopisteon eis heme. Artinya, ya, Tuhan berkata, amin, yes, yes, terjadi. Bagi engkau yang percaya kepadaku, firman Allah. Barang siapa saja yang percaya kepadaku. Percaya bukan hanya percaya dia sanggup membangkitkan orang mati. Tapi mempercayakan seluruh hidupmu, nafasmu, masa depan, keluargamu, gerejamu, bisnismu di tangan Tuhan. Artinya percaya, tunduk kepada kehendaknya. Mereka akan melakukan pekerjaan seperti aku kerjakan. Bahkan yang lebih besar. Itu disampaikan dengan dua kata depan. Amin, amin, kata Yesus. Terjadi, terjadi. Itulah Allah kita. Bahkan dalam Matius 5:16 ayat terakhir. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kalos, excellent. Dan memuliakan Bapa di surga. Kapan Bapa dimuliakan di surga? Sekarang di tengah krisis. Sekarang di tengah pandemi. Ketika saat-saat ini. Dunia bisa melihat perbuatan-perbuatanmu yang excellent, yang baik. Di tengah segala apapun yang dikerjakan, engkau diangkat jadi terang. Terang tidak pernah di bawah, tapi ditaruh di atas untuk bisa melihat sebanyak hal. Oleh karena itu, tetaplah minta. Visioner. Visioner. Di tengah keadaan sulit, Anda harus visioner-visioner dalam kerajaan Allah. Untuk menjangkau jiwa, memberkati kota dan bangsa, menyelesaikan amanat agung. Karena Yesus Kristus Tuhan yang sudah menolong juga Abraham untuk melihat utara, timur, barat, selatan.
Karena Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Hari ini saya berbicara dua hal saja. Siapa akan jadi pemenang? Murid-murid Kristus yang memiliki mentalitas kerajaan Allah seperti survivor dan visioner. Saya akan berdoa. Mari angkat tanganmu kalau kau membutuhkan saat ini kekuatan yang baru, pengurapan Roh Kudus. Kalau kau membutuhkan saat ini penyegaran ilahi, pencerahan Roh Allah, karena kau sedang dalam keadaan terjebak, dan kau sedang lemah saat ini. Dan kau berseru, Yesus tolonglah aku mau tampil jadi pemenang. Krisis bukan membuat kami mati dan berhenti, tapi justru membuat kami lebih-lebih lagi bekerja untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Anda orangnya, angkat tanganmu. Bapa, kau lihat setiap tangan-tangan terangkat. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus, Engkaulah pribadi penolong setiap kami yang lemah. Ada yang sedang lemah, ada yang sedang takut dan khawatir, yang sedang menyerah. Tapi hari ini seperti Engkau sudah membangkitkan, menolong hamba-Mu. Kau akan melakukan perkara-perkara besar dan menolong umat-Mu. Mereka adalah survivor dalam kerajaan Allah karena Kristus Yesus. Dan mereka adalah visioner dalam kerajaan Allah karena Yesus Kristus. Urapi gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat kekuatan dicurahkan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan salam revival. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan melalui firman Tuhan oleh hambanya, adik rohani saya Bapak Pendeta Henry Suteja dari Tasikmalaya. Saudara, saya bersyukur punya seorang adik rohani, sahabat dan rekan hamba Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kita semua dikuatkan. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya percaya minggu depan kita semua pasti diberkati Tuhan. Saudara, ikuti ibadah online, kita masih beribadah secara online ya. Dan minggu depan juga sahabat saya akan melayani kita, Bapak Pendeta Juan Mogi. Nah, saudara, siapkan hatimu, ajak keluarga, sahabat, teman untuk diberkati lebih lagi. Saudara dikasih Tuhan, jangan lupa tadi sudah diingatkan di awal untuk kita menabur. Dan orang yang menabur pasti diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara bisa mencatat nomor-nomor account daripada cabang gereja di mana saudara digembalakan. Bisa lihat di deskripsi daripada channel YouTube ini. Nah, mari saudara dikasih Tuhan, siapkan hatimu. Biarlah kita menerima berkat daripada Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian ini bersama-sama. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu. Mari buka hatimu sekali lagi, nyatakan segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu. Tuhan, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapanmu. Tuhan, katakan sekali lagi, kini ku persembahkan di hadapanmu. Tuhan, mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, menuntun dan memberkati hidup saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus sama-sama katakan amin.